tidak ada larangan tuh, tidak ada larangan di dalam Al-Quran nih ataupun di hadis untuk menikahi anak di bawah umur. Kenapa Ustadz tidak menikahi anak di bawah umur di Indonesia ini? Ada, Rip. Aturannya dalam fikih Islam ada itu. Gimana? lagi di mana nih, bro? Di Arab Saudi. Wah, pergi cium batu. Oh iya harus. Saya bilang, Pak Ustadz pergi cium itu kan? Pergi cium batu Hajar Aswad. Gede kali ehonya, Rip. Kegedean ehonya, mantul suaranya. Iya kah? Udah bagus. Bagus. Mantul masih. Semantul. Masih. Bagus yang awal. Nah, gimana? Masih. Udah enggak. Oh, udah enggak. Oke. Saya buka kamera dulu ya. Oke. Gede kali kau pakai eho. Enggak. Apa nih yang mau kita bahas? Enggak, silaturahmi aja. Soalnya udah lama tidak diskusi dan juga saya udah lama nge-TikTok kayaknya. Iya, kau kemana? Udah 5 bulanan. Hah? Kemana? Enggak kemana-mana, cuman fokus di itu saja, pembinaan umat aja. Sekolah lagi? Enggak juga. Kalau sekolah iya, sekolah ya, tapi kan nggak terlalu sibuk juga sih di situ. Ngapain sekolah tinggi-tinggi yang ujung-ujungnya yang disembah manusia juga? Itu kan perspektif daripada Islam sendiri, menyembah manusia gitu kan. Itu tapi kan tidak melihat sebelum Yesus jadi manusia itu kan kalian tidak mau tahu itu. Yang kalian tahu bahwa Yesus itu manusia, itu aja. Di Yohanes 1 nomor 57 ya kalau nggak salah. Di Yohanes 21 nomor 6. Nah, Yohanes 1 nomor 6. Kalau kau kagak ngaku sebagai manusia, ya Rip ya, kau adalah penyesat. Ya. Datang sebagai manusia, datang sebagai datang sebagai manusia. Ya memang karena firman itu telah menjadi manusia, Ustadz. Jadi karena kalau mau Anda lupa Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia, ya iya, karena hanya menyoroti kemanusiaan Yesus saja. Kapan firman itu jadi manusia? Tanggal berapa? Tahun berapa? Ya tentu kan sebelum abad pertama, ya kan kelahiran Yesus kan kita tahu bahwa itu di abad pertama ya kan. Jadi sebelum segala sesuatunya juga pun sudah dirancang oleh Allah Tritunggal sebelumnya, Ustaz. Gitu. Jadi jangan heran. Enggak, ini kembali ke tema ya. Jangan heran ketika kemudian Edis mengatakan bahwa Yesus bertuhan, ya. Berarti kau setuju diri kepada Sang Bapa. Ya, berarti jadi kau gini. setuju. Oh, berarti belum lihat YouTube saya. Saya kan ada komen Edis. Saya ada komen. Bentar, aku ambil HP. Okay. Siap. Harus memang siapkan. Kalau bicara dengan saya harus itu. Tapi izin ya, saya nggak terlalu lama nanti nih karena ada kegiatan, ada apa namanya itu perayaan ini kan udah bulan Desember, ya kan? Iya kan, kau kegiatannya menyesatkan manusia doang. Enggak, dirimu yang menyesatkan. Jadi saya agak bingung juga. Anda pergi ke sana pun cium batu itu, apakah karena memang sudah ada perintah bahwa mencium batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Jadi ya aduh. Nah, tapi jangan ke situ dulu lah. Jangan ke situ. Saya tidak mirorir dulu. Fokus dulu dengan tema Anda dulu. Kau kasih tahu dulu kamu, nggak ada kewajiban cium batu masalahnya. Macam mana? Lalu kenapa? Kan apakah bukan suatu ibadah itu? Itu salah satu rukun kan? Itu bukan. Dari mana kau dapat itu rukun ibadah? Apa itu mencium batu? Oke. Terus enggak pergi ke sana itu dalam bentuk apa? Jadi cium pergi batu ke sana dalam bentuk apa? Cuma sunnah. Pergi ke sini umroh itu nggak ada rukunnya cium batu. Atau haji itu pun juga nggak ada rukunnya cium batu. Tapi kalau cium batu itu dalam hal apa itu? Meniru Rasulullah aja. Oh gitu. Jadi kayak asal-asalan begitu aja lah. Artinya ada dasarnya gitu. Kenapa orang mencium batu? Karena sunnah. Nabi pernah menciumnya.
Umar bin Khattab ngomong, kalau aku tidak melihat Nabi mencium kau, hai batu Hajar Aswad, aku nggak bakalan cium kau. Kau itu batu yang kagak membahayakan, kagak pula memberi manfaat. Kan kayak gitu. Tapi kenapa dulu Muhammad sampai mencium itu? Ya iya, karena beliau menghormati jejak sejarah Nabi Ibrahim di situ. Kan Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah itu menurut Al-Qur'an. Oh, jadi Ibrahim yang itu ya. Jadi milah Ibrahim lah istilahnya begitu ya. Ya, milah Ibrahim itu adalah agama yang dia anut. Enggak, maksudnya kan sudah dilakukan oleh Ibrahim kan, menurut kepercayaan Islam kan, sehingga Rasulullah kemudian itu mengikuti itu, cium batu itu. Ini bukan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kagak pernah cium batu. Oke. Jadi di situ jejak sejarah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Waktu itu dia meninggikan dengan Nabi Ismail. Waktu meninggikan Ka'bah ada satu lubang yang mana batunya itu kurang, gitu. Meninggikan dalam hal apa ini? Merenovasi. Meninggikan dalam hal apa ini? Merenovasi Ka'bah. Merenovasi berarti sudah ada Ka'bah itu sebelum Sudah Ibrahim ada. Sudah ada Ka'bah itu. Sudah ada, innal awwala baiti wudi'alladzi, itu memang Ka'bah itu tempat pertama sebelum Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi Muhammad ikut itu. Tapi Muhammad tahu maknanya apa begitu? Ya, maknanya apa? Karena ada jejak sejarah Nabi Ibrahim, makanya ada sebutannya di Ka'bah itu, samping Ka'bah, makom Ibrahim. Yang disebut makom itu bukan makam buat ngubur orang, bukan. Makom Ibrahim itu adalah jejak kaki Nabi Ibrahim gitu. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, buktinya ada gitu. Jadi batu Hajar Aswad itu karena kurang, Ka'bah tadi ditinggikan, direnovasi itu kurang batunya, dicarilah batu keliling, ditemukan Nabi Ismail. Ketemunya pun di atas Ka'bah. Ngapain dia? Ngapain di atas Ka'bah? Iya, ternyata Ka'bah ini meninggalkan satu batu di atasnya. Batu itulah yang dibawa oleh Nabi Ismail turun, lalu dipasang. Itulah namanya batu Hajar Aswad. Setelah diteliti, batunya nggak ada di muka bumi ini jenisnya. Jadi diyakini itu batu dari sorga begitu ya? Itu kan memang sudah ada penelitiannya, nggak ada jenisnya batu kayak Hajar Aswad di muka bumi itu. Berarti dari planet lain gitu ya? Nah kan wallahu a'lam, yang jelas kan batu Hajar Aswad itu dulu putih kami yakini, karena dosa anak Adam yang menciumnya maka dia menjadi menghitam. Berarti anak Adam yang dimaksud yang cium itu bagaimana itu sampai dia bisa hitam begitu ya? Jadi berarti dia hitamnya dia isap dosa begitu ya? Karena kan diyakini dalam sebuah hadis ya, di seberapa itu yang kalau mencium batu Hajar Aswad dan batu Yamani Yamani ya, kemudian dosa dihapus habis-habisnya. Bukan batunya yang menghapus dosa. Tapi apa? Karena mengikuti sunnah nabinya. Karena sunnah nabi kita ikuti, maka Allah mengampuni kita. Makanya ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Itu kata Nabi. Kayak gitu. Jadi karena kita mengikuti jalan Nabi, mengikuti sunnahnya, Allah mengampuni kita. Karena sunnah Nabi tadi ya, Hajar Aswad sebagai saksi, maka Allah menghapus dosa karena mengikuti sunnah Nabi. Selain Hajar Aswad ada juga menghapus dosa itu. Wudu pun penghapus dosa. Setiap air yang gugur dari air wudu maka menggugurkan dosa. Menghapus dosa juga wudu itu. Tapi apakah air itu yang hapus dosa? Kan kagak. Gitu dalam Islamku. Iya. Itu kepercayaannya umat Islam lah. Saya ini kan ya lakum dinukum waliyadiyah kan. Jadi silakan saja dengan keimanan itu. Tapi ya tentu. Tapi aku mau tanya, boleh nggak? Mempelajari. Bagaimana? Aku tanya sesuatu karena Edis mengiyakan. Aku sampai sekarang pun juga bingung dengan Kristen ini. Perjanjian lama masih dipakai nggak dulu? Hah? Perjanjian lama masih dipakai nggak?
Iya masih dong, kan itu kan Oh, masih. perjanjian baru itu tidak bisa terlepas. Begini loh. Jadi Enggak, yang kutanya Bro Yus perjanjian itu- lama. Gimana? Yang kutanya perjanjian lama masih dipakai Kristen nggak? Ya tentu dipakai lah. Kenapa dipakai? Iya. Karena memang itu perjanjian baru itu ada berdasarkan nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Baik. Jadi nggak bisa dipisahkan. Enggak banyak-banyak. Sekarang aku gini nanya ke kamu, ya. Coba boleh. kamu buka Kejadian 19:32 sampai seterusnya. Kejadian 19 ya. Nomor 32. Karena kesimpulannya aku diskusi dengan Edis pun kemarin Edis mengiyakan juga. Oh gitu. Makanya aku bingung, semua Kristen yang naik ke tempatku kutanya nggak ada jawabannya tentang Kejadian 19 nomor 32 itu. Oke. Ya, jadi bagaimana tentang Lot kan? Ya, tentang Lot itu, ya karena tertera di kitab sucimu, kan kitab suci itu adalah sebuah contoh atau ajaran yang perlu dikerjakan karena tertera, kan gitu. Nah gini, Rep, yang kutanyakan samamu, kenapa di situ boleh anak perempuan meniduri ayah kandungnya? Ya, Apakah di itu Kristen aja. diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Ya, seorang anak perempuan ya agar menyambung keturunan, maka tidurilah ayah kandungnya. Nanti kalau anak perempuannya melahirkan anak, ini bapaknya dikio apa? Ayah kakek gitu. Kan bingung nasabnya. Kayak itu kan ada satu mob itu apa bukan mob juga ya, cerita lucu begitu ya, kenapa dia bisa jadi stres begitu ya, itu ya karena katanya itu ayahnya menikahi ini menikahi itu sehingga dia harus panggil ibu sama cucunya ya kan gitu. Oke, ada mobnya itu, ada mobnya. Jadi gini, saya jawab ya, saya boleh jawab ya. Aku mau dengar jawabannya. Iya, silakan. Baik, siap. Jadi begini bro. Ketika kejadian 19, kalau kita melihat sebelumnya itu kan telah terjadi namanya pemusnahan di Sodom dan Gomora. Karena akibat mereka tidak dapat lagi membedakan tangan kiri, tangan kanan. Bukan berarti mereka ini tangan kanan, tangan kiri, mereka nggak tahu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah karena mereka tidak tahu lagi hal yang benar yang tidak benar, sehingga mereka melakukan, makanya dikatakan Sodom dan Gomora. Terjadi yang namanya penyelewengan seksual di sana. Ya, jadi akhirnya Tuhan itu menunggang balikan Sodom dan Gomora itu, sehingga yang hidup kan hanya Lot dan istrinya dan kedua anaknya. Istrinya pun berhasil kabur, tetapi di tengah jalan pun jadi tiang garam. Nah, ketika kasus ini ya, kalau Anda tanya apakah ini diperbolehkan dalam Kristen, tentu tidak. Ini suatu kesalahan yang dilakukan. Tapi kenapa ada di kitab suci? Ya, bukan hanya ini, banyak misalnya kejatuhan Raja Daud, ya kan, bahkan Raja Salomo, itu semua dimuat di kitab suci, bukan dalam arti untuk diikuti, tapi itu sebuah pembelajaran bahwa hal itu efeknya apa, sebab akibatnya apa, sehingga kita bisa pelajari kitab suci. Karena Alkitab dari perjanjian lama, kisah-kisah sana, itu adalah sebuah kitab yang jujur apa adanya. Jujur apa adanya tanpa menyembunyikan sesuatu, Ustadz. Seperti itu. Jadi, sebentar. Kesimpulannya, hal ini tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Tapi kondisi pada waktu itu, kekurangan iman dari kedua anaknya Lot inilah. Sehingga mereka berbuat, ya bisa dikatakan ya maksiat ya. Mereka lakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Seperti itu. Oke, silakan. Kenapa? Pertama gini, ya yang ku tanggapi dari penjelasan kamu, ya itu kata kamu diletakkan di dalam kitab suci, ya di dalam kitab Ya. suci dalam Kristen, tapi itu adalah sebuah pembelajaran. Itu kan bukan sebuah pembelajaran lagi, tapi udah terlaksana di zaman Lot, kan kayak gitu. Apakah hukum Kristen membenarkan bahwa seorang anak, ya anak perempuan meniduri ayah kandungnya? Kata kamu nggak boleh. Kalau nggak boleh, mana tunjukkan samaku larangannya. Nah, kan gitu seharusnya.
Seharusnya kau pakai data, seperti biasa kau pakai data, perang data gitu. Di mana anak putrinya tersebut ya dilarang untuk meniduri ayah kandungnya Lot tadi. Terus yang kedua, Ya. aku rada-rada memang gak setuju dengan kitab Kristen ini. Yang namanya Lot itu kan orang yang dimuliakan, bahkan di tempat kami nabi. Tiba-tiba kalian bilang bahwa dia berzina dengan anaknya. Ini para nabi, kenapa kalian fitnah gitu loh ya di kitab kalian tuh ya. Terus yang ketiga, Rip, tentang permasalahan Lot dan ini tadi Lot dengan anaknya tadi. Nah, waktu mereka melakukan, lalu bertambahlah manusia, kan kayak gitu. Karena mereka melakukannya menurut Kristen secara maksiat, kan berarti semua keturunan manusia sekarang ini anak haram semua gitu. Kayak gimana kau menjelaskannya? Coba kau pikir, berarti kalau menurunkan anak Lot itu sampai ke sekarang manusia bertambah, apakah semua manusia sekarang anak haram? Terus nggak adakah yang keempatnya, nggak adakah di belahan bumi lain ya manusia lainnya? Coba kau jelaskan 4 hal itu, bikin bingung dari penjelasanmu. Ya, tadi kalau Bro tangkap apa yang saya sampaikan, bahwa intinya kan dari pertanyaan kamu, apakah itu diperbolehkan dalam kekristenan? Nah, saya mau katakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya, karena itu sesuatu hal yang salah. Tidak mungkin, karena setelah sudah ada Taurat, ya, Taurat Musa itu kan sudah ada yang namanya larangan-larangan di situ. Tetapi ini kisah Lot itu memang melanggar apa yang telah dilarang oleh Tuhan. Nah, apakah kemudian itu kita mengatakan bahwa itu ajaran yang benar dan harus kita ikuti? Tadi poin saya mengatakan bahwa itu ada di dalam Alkitab, itu untuk menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hal semacam ini tidak diperbolehkan, tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya anak dengan anak ayah kandung itu tidak ada. Pertanyaan sebaliknya dari Ustadz ini, adakah dalam perjanjian baru yang kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh Lot dan anak-anaknya? Baik, Ya kan? Jadi gini, Itu pertanyaan kalau balik. ku lihat, Karena dalam perjanjian baru ya, tidak kalau- diperbolehkan. Silakan. kalau kau baca di perjanjian baru nggak ada kejadian seperti itu, kan gitu. Tetapi nggak ada juga di perjanjian baru ya larangan terhadap putri Lot tadi atau menyalahkan putri Lot tadi meniduri ayahnya. Nggak ada juga. Nah, serba salah kan. Coba kalau Berarti kamu- harus dilakukan. Silakan pakai data. Lah, Berarti buktinya harus sekarang dilakukan manusia kalau begitu, karena tidak tertulis. Lah, buktinya apa? Sekarang manusia tambah banyak. Ayo. Kan kayak gitu, manusia tambah banyak terjadi kan. Nah, kalau di dalam kitab Kristen memang terjadi, loh sekarang kita ini apa? Berarti anak haram semua gitu. Ya, ya. Jadi begini. Jadi terjadi, makanya kan Yesus itu datang itu kan, ya kan untuk memurnikan semuanya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah ada di dalam perjanjian baru itu kan ditegaskan lagi oleh Yesus bahwa itu tidak boleh gitu. Makanya tadi saya tanya ke Pak Ustadz, apakah Anda pernah menemukan di dalam perjanjian baru, ya, itu pernah dilakukan seperti perbuatan Lot dan anak-anaknya itu? Kan tidak ada. Iya, aku jawab kan udah tidak ada, tapi tidak ada juga larangannya. Macam mana? Larangan tentang masalah anak Lot tadi menyiduri ayah kandungnya enggak juga direvisi atau dikritik oleh perjanjian baru, enggak ada. Jadi apa? Perjanjian baru pun membenarkan kelakuan Lot dengan anaknya. Lalu apa kita ini disebut manusia tambah banyak, anak haram semua? Oh enggak, saya Kristen aja yang anak haram semua kalau kayak gitu. Kan gitu jadinya. Luar biasa.
saya bilang itu apa namanya ya, nalarnya Bro Yusuf gitu ya, terkait tentang hal itu. Ya, tetapi poinnya di sini gitu loh. Jadi ketika Anda membawa gini ya, saya tidak perlu buka data di sini. Tetapi kita kembali kepada Kejadian 19 ayat yang ke-31. Jika memang hal itu ada kemudian dilakukan oleh Kristen, ya kan, di perjanjian baru, pengikut Yesus, ya baru jadi persoalan dan kita akan lanjutkan di apa namanya itu pembahasan ini. Oh, tak kan ada ini kasusnya ini sudah dilakukan ini seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya kan tidak demikian. Bahkan Ustadz sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada dalam perjanjian baru. Jadi bukan sesuatu hal yang memang tidak, kayak contoh poligami misalnya. Anda nanyakan, ada enggak itu larangan poligami di dalam Alkitab? Ya tidak ada. Di dalam perjanjian baru itu tidak ada larangan poligami, Pak Ustadz. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian itu dari satu apa namanya itu manusia dengan lawan jenisnya kan. Ada dalam Matius pasal yang ke-19. Ya, setelah besar laki-laki dan perempuan itu akan bersatu. Makanya meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan suami atau istrinya. Jadi bukan sesuatu hal yang harus tertulis larangannya dulu, tapi jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Lot ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan. Tidak dibenarkan. Nah, kalau tidak dibenarkan tapi sudah terjadi, berarti statusnya di Kristen apa sekarang? Semua manusia. Anak Ya, haram semua. statusnya semua kan sudah ada perbaikan-perbaikan. Kalau kita bicara ambil kesimpulan bahwa itu semua anak haram, Ustadz, ya tentu berarti dari zaman Adam sampai sekarang ya anak haram semua karena ya kawin dong saudara-saudari. Nah, kalau kita ikuti pola pikir Ustadz, Pak. Ya, kamu ikuti pola pikir aku. Sejak zaman Adam kamu sebut bahwa anak Adam dengan istrinya Hawa menurunkan anak lalu dikawinkan. Kan kayak gitu. Rip, ketahuilah. Di zaman Adam belum ada syariat seperti itu. Boleh mengawinkan seperti itu. Nggak ada disebut anak haram. Lalu zaman Nuh, keluarlah syariat. Kayak gitu. Keluar syariat. Lanjut ke zaman selanjutnya. Sampai apa? Lot, Abraham. Sudah ada aturan-aturan dari Tuhan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau di zaman Adam, ya belum ada syariat. Kagak usah Rip tentang menikahkan anak dengan anak. Larangan zina pun nggak ada zaman Nabi Adam tuh. Nggak ada. Mau berzina sama siapa Nabi Adam? Ya, makanya karena dia sedikit lagi, karena dia manusia pertama, jadi nggak ada syariatnya seperti itu. Larangan berzina nggak ada. Makanya setelah di zaman Nuh ada syariat, lalu diteruskan oleh nabi-nabi lainnya. Nggak boleh seorang anak perempuan ya meniduri ayah kandungnya, nggak boleh kayak gitu. Lalu kata kamu di perjanjian baru memang nggak ada kejadian serupa. Oke, saya akui itu memang nggak ada gitu. Tapi nggak ada juga larangan dari perjanjian baru, nggak ada. Oke, baik. Sudah ya. Jadi begini, kenapa saya bawa Anda kepada mulai dari zaman Adam? Ya artinya di sana pun kalau kita pakai pola pikir Ustadz tadi, bahwa berarti anak haram semua ini. Berarti dari Adam sampai ke Musa itu sebelum turun hukum Taurat berarti bisa dikatakan sebagai anak haram. Kalau pakai pola pikir Ustadz. Tapi di dalam hukum Taurat ketika Musa sudah ada, di situ kan dibuat larangan-larangan itu. Nah, ketika Lot dan anak-anaknya karena kurangnya iman, kurangnya pemahaman, mereka berpikir sudah tidak bisa lagi menyambung keturunan, sehingga melakukan hal itu. Ya, mereka beri minum anggur kepada ayahnya, ya kan? Nah, itu apakah dibenarkan dalam hukum Taurat? Pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan dalam hukum Taurat? Tentu tidak. Makanya saya katakan tadi suatu hal yang salah. Karena dalam hukum Taurat sendiri itu telah pertanyaannya nggak ada manusia di belahan bumi yang lain, hanya ada di Sodom dan Gomora gitu manusia tuh. Ini kan pola pikir anak-anak Lot. Karena mereka hanya tinggal di itu kan. Sebenarnya kalau kita lihat kan ada keturunan Abraham kok. Karena ketika pembagian wilayah kan Abraham pergi ke sebelah mana, Lot pergi ke sebelah mana. Ya, dalam Alkitab menjelaskan hal itu. Jadi kan artinya bahwa dari Abraham itu pasti ada manusia-manusia yang lain. Tapi kepikiran daripada anak-anak Lot, ya. Bentar. Oke, silakan. Bentar ya, ada yang diambil. Aku ambil obat keluar sebentar ya. Oke, silakan. Ya. Oke, saya bernarasi ya.
Oke, ya. Jadi jangan panas teman-teman. Saya jangan panas ya. Kalau nanti untuk tunjukkan data, kita tunjukkan data tentang larangan-larangan itu ada ya. Ya, jadi itu kalau kita pakai pola pikir itu Udah siap? tentu tidak bisa kita ikuti gitu loh, karena itu perbuatan yang tidak baik ya, makanya dituliskan sebagai pelajaran. Jadi akibatnya ya ketika dilakukan hal itu ya itu ada. Kalau kayak gitu. Nah sekarang gini Pak Ustadz. Kalau kayak gitu, sedikit aku kritik. Enggak, sebentar, Anda kan minta kalau data. kalau kan bentar sebelum Ya, datanya Anda- kamu tambahkan. Kalau seperti itu, setidaknya kamu menampilkan data itu adalah perbuatan maksiat yang tidak dibenarkan dalam Kristen. Coba tunjukkan dalil larangannya. Karena baik. sebuah maksiat yang tidak diperbolehkan dilakukan berarti ada larangannya dalam agama. Nah tuh, coba silakan tunjukkan sama aku. Oke, saya balik kamera dulu ya. Ya. Pertama-tama dulu kita misalnya lihat di dalam ulangan ya Ustaz. Ulangan 22 ayat 30. Bentar ya. Ternyata belum tampil ini. Ini agak kaku ini untuk Udah. kamera ini semua Tampil, kalau aku udah lihat. lama tidak ini kan. Aku udah Bisa lihat ya. Oke. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Ya kan? Nah ini berkaitan ya dengan sebuah larangan. Makanya Rasul Paulus juga pun dalam perjanjian baru dalam suratnya kepada Korintus, ya jemaat Korintus, dosa dalam jemaat itu dilarang. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah ini salah satu contoh yang serupa ya dengan kasus Lot gitu. Dan itu jelas dilarang ya, dilarang di dalam Alkitab. Dalam Keluaran 20 juga di sana dikatakan jangan berzina, itu juga ada ya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak daripada Lot itu suatu hal yang sudah dilarang dan itu tidak boleh dilakukan. Tetapi apa dikata ternyata hal itu sudah dilakukan oleh mereka dan itu dikatakan sebagai suatu pelanggaran. Ketika ayah mereka sadar kan marah. Ayah mereka marah dengan mereka. Nah itu sesuatu hal yang memang tidak diperbolehkan. Kenapa ditulis, kembali kepada pertanyaan Anda, kenapa ditulis itu sebagai ya pelajaran bagi kita sampai pada hari ini untuk kita tidak melakukan hal yang keji semacam ini. Ya, jadi seperti itu. Silakan. Nanti saya lihat di Keluaran pasal 20 itu jangan berzina itu ada. Kawan, alibimu kemana? Ya, silakan. Yang kau tunjukkan datanya itu adalah masalah laki-laki. Ulangan 22 nomor 30 itu larangan seorang laki-laki mengambil ya mempersunting ibu kandungnya sendiri. Oke? Nah, kan kayak gitu. Nah, yang kutanya mana larangan untuk perempuannya? Perempuan dilarang meniduri ayahnya. Di mana itu? Kalau untuk laki-laki ada, lalu perempuan mana nggak ada. Kalian membenarkan Lot itu berzina gitu. Ini ajaran macam apa gitu loh? Tidak dibenarkan bro. Jangan diframing bahwa kekristenan Ya udah, membenarkan kalau- perbuatan itu. Kalau tidak dibenarkan maka carikan larangannya. Seorang anak Lot itu yang perempuan dilarang meniduri ayahnya. Kan itu yang Ya, kan sudah dari dikasih contoh perjanjian tadi. baru mana? Kan sudah dikasih contoh tadi kan, ya di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai 5 tadi itu sudah dikasih contoh, ya sudah Ini, dikasih contoh kalau masa- bahwa itu salah satu contoh. Jadi gini, jangan cari sesuatu hal yang harus letterlet. Contoh kalau saya tanyakan misalnya di mana di dalam Al-Quran misalnya bahwa Nabi Muhammad itu disunat, ini harus letterlet, ini harus tulis ini bahwa dia disunat gitu. Kan tentu kan kamu nggak akan dapat. Ya, Jadi masalahnya teologi, pemikiran kamu. jadi cara berpikir di dalam cara berpikir itu tidak seprimitif itu gitu. Kita sebagai Ini, orang-orang yang diberikan akal oleh Tuhan kan, kita pahami Ini, ketika sudah ada larangan itu. Kalau kamu minta tekstual, umat Islam itu bukan cuma merujuk ke Al-Quran, tapi juga ke hadis gitu. Perlu kamu pahami itu. Di hadis ada tekstualnya Nabi Muhammad disunat. Nah, kan kayak gitu. Sekarang untuk masalah tekstualnya di Bible setebal itu masa nggak ada larangannya. Seorang anak perempuan meniduri ayah laki-laki. Kitab
Qurannya tebel kali gitu, tebel kali, lebih tebel dari Al-Quranku, tapi larangan seorang anak perempuan untuk meniduri ayahnya nggak ada. Apa coba? Tapi secara logika Anda ini Ustadz, secara logika Anda sendiri, karena tidak ada larangan itu berarti boleh dilakukan. Lah, boleh kalau nggak ada larangan, Rip. Gimana? Oke, baik ya. Kan tidak ada larangan tuh, tidak ada larangan di dalam Al-Quran nih, ataupun di hadis untuk menikahi anak di bawah umur. Kenapa Ustadz tidak menikahi anak di bawah umur di Indonesia ini? Ada, Rip. Aturannya dalam fikih Islam ada itu. Gimana? Anak yang dinikahi ya itu ketika dia masa haid. Itu aturan syariat dari agama Islam. Kayak gitu. Lalu kenapa di zaman Nabi, ya di zaman Nabi-Nabi terdahulu seperti Ribka dengan Ishak, atau Nabi Muhammad menikahi dengan yang lebih muda, kan kayak gitu? Karena belum ada aturan dari fikih Islam tersebut. Berapa batasan umur? Belum ada. Jadi semuanya itu harus ada teratur gitu, sesuai zamannya. Makanya Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Artinya Islam ini mengatur segala aspek hidup. Ada aturannya. Ya, tetapi kenapa kemudian itu tidak dilakukan gitu? Kan tidak ada dilarang itu. Di Indonesia ini kenapa tidak dilakukan kemudian? Ya kan? Lah, kan banyak kan ada beberapa video-video yang kita lihat itu yang kemudian nikah dengan anak kecil kan? Iya kan kena hukum. Itu artinya bahwa hal itu sudah tidak relevan untuk saat ini gitu kan. Baik. Jadi bukan berarti ketika tidak ada larangan. Jangan kau hantam semuanya. Indonesia ini nggak memakai hukum syariah. Indonesia justru itu memakai hukum KUHP. Maka ketika kita seorang muslim di sebuah negara, Rip ya, kita diperintahkan untuk mengikuti dasar negara atau pemimpin. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau pemimpinnya memakai hukum KUHP, maka syariah ya tidak kita pakai. Kita ikuti pemimpin memakai hukum apa gitu. Itu dalam Islam. Makanya kalau di Indonesia tidak boleh menikahi anak kecil kecuali sampai dia berumur 18 tahun. Udah aturan itu yang diikuti umat Islam. Macam mana? Tapi katanya harus taat dengan Al-Qur'an. Harus itu kan Al-Qur'an dengan hadis yang lebih tinggi daripada aturan. Lah, kami kan menaati pemimpin sama mengikuti Al-Qur'an. Karena perintah Al-Qur'an sendiri untuk menaati pemimpin. Ayo. Ya artinya mau begini Ustaz, begini. Bahwa apa yang sudah pun diajarkan kalian berani langgar gitu loh. Padahal itu diperbolehkan dalam agama kalian, tapi kalian langgar karena memang terbentur dengan aturan-aturan hukum di Indonesia, iya kan? Jadi artinya bahwa ya kalian tidak melakukan hal-hal itu karena sudah tidak relevan untuk saat ini gitu. Nah, sama korelasinya dengan saya sampaikan tadi. Apa yang menjadi kasus daripada anak-anak Lot itu kan sudah tidak relevan dan itu tidak boleh dilakukan. Itu udah jelas. Jadi apa yang mau dipersoalkan itu hanya saya mirroril aja. Saya mirror Ustaz. Ya, jadi gini. Itu, supaya biar kita juga teman-teman Kristen bertambah juga pengetahuannya. Sebenarnya Islam ini elastis gitu, elastis. Di dalam Al-Quran itu orang yang mencuri potong tangannya. Tapi orang yang mencuri di Indonesia nggak potong tangan, dihukum pidana penjara gitu. Kan gitu. Lalu apakah kami mengingkari Al-Quran? Tidak, karena hukum yang dipakai di sini KUHP, bukan syariah Islam. Kalau syariah Islam udah habis, Rip. Habis itu tangan. Satu kali mencuri potong tangan. Itu syariah Islam hukumnya. Satu kali membunuh juga hukuman mati, kisosnya gitu. Kalau di Indonesia beda, hukumnya KUHP. Kalau kita potong tangan orang, salah kita di Indonesia. Makanya sesuaikan gitu. Pemimpin tuh pakai hukum apa dia? Baik. Sekarang saya mau tanya, setuju nggak Ustadz dengan yang namanya pergerakan-pergerakan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia? Ya kan? Nggak cocok. Apa namanya itu dibilang ya? Nggak sepakat. Kenapa
Kau bilang aku nggak sepakat karena di Indonesia ini bukan Islam semuanya. Tapi Yang bisa Islam. menerapkan hukum Islam, hukum syariah itu di negara itu Islam semuanya. Gitu. Kalau ada negaranya mengakui agama yang lain, nggak bisa gitu. Nggak bisa itu. Jadi apa diterapkan. pendapat Mau Ustadz? kayak Apa pendapat Ustadz dengan mujahidin yang kemudian berjuang dalam hal itu? kerjaan pendapat mereka Ustadz di situ? sia-sia. Oh gitu. Oke. Sia-sia Ya. mau kayak gimana? Jadi mereka nggak bakalan sukses itu. Karena apa? Kita mengakui 6 agama di Indonesia ini. Mau menerapkan syariah Islam, ya mimpi. Gak bisa gitu, gak bisa. jadi apa Kecuali poinnya Ustadz? Apa poinnya Jadi- Ustadz ini jadi poinnya kayak gini. untuk terus menebarkan Islam nih di Indonesia ini kan? Jadi kayak gini, Rip. Silakan. Jadi gini, contoh seperti di Arab Saudi 100% Islam, tuh ya. Bisa diterapkan syariah Islam tuh. Di Saudi Arabia tuh, Rip, di sini tempatku ini mencuri potong tangan. Makanya nggak pernah ada barang hilang di sini. Kemarin aja HP jamaah itu ketinggalan waktu muter Ka'bah, nggak ada yang nyuri, dibiarin. Kalaunya di Arab Saudi ini Islam semuanya bisa diterapkan syariah Islam. Tapi kalau di Indonesia ada Kristen, ada pula Hindu, ada pula Buddha, nggak bisa diterapkan syariat Islam itu. Karena penghuni negara ini bukan cuma Islam. Gitu, pahami seperti itu, ya. Iya. Jadi jatuh pada sebuah kesimpulan bahwa Ustadz memang tidak setuju dalam hal itu gitu ya. Tapi kan sia-sia jadinya Ustadz, karena kan poin kalian kan, tujuan kalian ini supaya Indonesia ini kan menjadi negara Islam. Ya kan, jadi negara Islam, sehingga kan harus terus dakwah, ya kan, menyebarkan Islam kepada orang-orang Kristen, kepada orang Gini, Rep, semua agama. kamu juga salah sangka di situ. Jadi nggak ada di Enggak, jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu, Ustaz. Jangan dipotong dulu. silakan, Jadi maksud saya begini. Maksud saya begini. Bahwa kalian punya keinginan supaya demikian terjadi. Tetapi jika hal itu terjadi, anggap saja hal itu terjadi, bahwa ini akan menjadi orang Kristen semua masuk Islam berbondong-bondong semua ini. Ustadz sudi enggak itu jika diterapkan syariat Islam tadi, mencuri potong tangan, yang berzina rajam dengan batu, itu kan sebenarnya hukum Yahudi ya. Itu hukum Yahudi itu salah satu di situ. Jadi orang berzina rajam dengan batu sampai mati, ya kan? Atau dipotong lehernya segala macam begitu. Nah, jika hal itu dilakukan di Indonesia, itu apa pendapat Ustadz coba? Jadi Jika hal gini, itu dilakukan di Indonesia, silakan. Satu, ya, kamu perlu tahu, tidak ada ambisi umat Islam di Indonesia itu menjadikan negara ini Islam keseluruhan, nggak ada. Dia berdakwah itu untuk memperingati manusia agar menyembah Allah, agar bertauhid gitu, agar mengikuti Nabi. Nggak ada ya ambisi umat Islam Indonesia ini untuk menguasai Indonesia agar jadi Islam 100%, nggak ada. Jadi yang namanya dakwah itu memperingati manusia. Fadzakir, maka peringatkanlah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu tidak berkuasa dengan orang yang kau beri peringatan. Illa man tawalla wa kafar, apabila dia sudah diperingatkan tapi dia berpaling dan menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Silahkan gitu, tanggung nanti resikonya sendiri. Allah akan mengajabnya dengan ajab yang sangat besar gitu. Itu aja tujuannya. Jadi orang berdakwah itu jangan dikira mau menjadikan Islam di Indonesia 100%, enggak. Tapi untuk menyeru manusia, memperingati manusia agar menyembah Allah. Jadi kalaunya kamu bilang ya menjadikan Indonesia 100% Islam, enggak ada ambisi kayak gitu. Enggak ada. Oke, siap. Ini saya ganti HP dulu Ustadz. Saya nanti naik lagi karena ini agak macam macet ini HP saya yang ini nih. Ngetahan panas gitu. Gini, Jak. Kita kembali ke tema nanti ya. Saya pengen bahas tema. Tadi kita belum tuntas tema karena Ya melebar jadi kemana-mana menyambung obrolan tema. kita, nggak apa-apa. Boleh? Iya. Nanti saya turun, saya naik lagi ya di HP yang satu ya. Tapi akun yang sama, akun yang sama. Cuma rep gini. Ini saya lagi. Aku live streaming di sini sampai waktu azan zuhur Madinah gitu. Atau sekitar berapa bentar ya, aku lihat dulu.
Oke, lihat dulu waktunya. Lihat waktunya dulu. 40 menit lagi. Oh gitu. Nah apa-apa, nanti supaya saya Iya. juga ini kembali edukasi juga. Saya bukan hanya untuk Islam, tapi juga untuk Kristen, edukasi di Yesus punya Tuhan atau tidak gitu. Oke. Ya udah, kalau seperti itu nanti aku buka lab beberapa kali juga. Ya ke WA lah nanti minta linknya, atau lihat status WhatsAppku tuh. Dibagi terus link. Oke? Oke, saya turun dulu. Turun tanpa permisi. Emang dasar Kristennya. Arif. Kenapa lagi naik dia? Tunggu. Kenapa lagi, Rip? Oke, jangan buru-buru lah. Ini saya kan mulai lagi. Gimana sih? Oh ya. Langsung simpulkan Kristen gimana sih Ustadz nih, Pak? Ya, oke. Ya udah, aku turunkan dulu dah ya. Kacau kau. Oke. Framing gagal ya. Framing gagal. Akhirnya Arif buru-buru turun. Kan gitu. Bentar, saya mau lihat si Kaceh nih ya. Kosman Cornelius, ada nggak dia? Kosman Cornelius, nggak ada teman-teman. Kosman Cornelius, saya ingin kali ini pengikut jin Kaceh ini ya. Iya kan, dia masuk penjara tuh gara-gara memframing Quran surah Al-Jin kan, Nabi Muhammad dikerumuni jin kan, kayak gitu. Akhirnya nggak terbukti, beda, salah tafsir dia. Di penjara 10 tahun kan, kayak gitu. Mau saya godok ini, dia kan udah keluar tuh si Kaceh tuh ya. Udah keluar. Kaceh nggak kapok-kapok, makanya saya mau godok lagi. Jangan sampai tuh ya, jangan sampai dia lari ke luar negeri. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ya, sekitar 40 menit lagi saya akan melaksanakan sholat zuhur di Madinah ini gitu ya. Jadi waktu kita tinggal 40 menit lagi berdiskusi. Ba'da zuhur nanti di jam 3 waktu saya, atau setengah 3 ya, di waktu saya udah disuruh ngumpul gitu untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sedikit mengadakan tausiah ya, saya langsung yang mengadakan live tausiah sedikit beberapa menit gitu ya. Kita mengingat sirah nabawiyah gitu ya, tentang perjuangan Rasulullah ya. Intinya kalau kita melihat makamnya ya, nanti kita cerita tentang bagaimana beliau wafat gitu.